saya bikin juga di Jogja. Ya. Ya, Jogja Marathon. Same ya. Ya. Waktu itu ya. Masih mendingan. Oke. Jadi di luar Jakarta itu masih lebih apa ya, orang itu masih lebih mau embrace gitu loh, bahwa ini acara ini bisa positif buat kita gitu. Tapi tentunya harus dengan komunikasi yang baik ke ini ya, sektor-sektor masyarakatnya. Means berarti PR terbesar kita adalah ya ini kan event untuk di Indonesia let's say ya. Itu berarti mungkin sosialisasi ke masyarakatnya masih kurang ataupun keterlibatan orang-orang lokalnya. Itu dia. Hai semuanya, welcome back to YouTube channel Cerita Lari bersama dengan gua Yano sebagai host kalian, berkolaborasi dengan Pengen Ngobrol Podcast, di mana di konten ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar experience para running enthusiast yang udah finish World Major Marathon di kotanya masing-masing ya. Dan di episode kali ini finisher New York Marathon 2022. Kok tepuk jidat sih? Kenapa? Tepuk jidat ada apa nih? Maraton keempat ya. Maraton keempat dan kurang 2 lagi. Maraton bukan keempat, ini WMM keempat. Oh, WMM keempat. Oh, berarti maraton udah lebih dari 4 kali dong, Pak? Lebih. Waduh, udah berapa kali berarti maraton? Melbourne, terus ada Hong Kong, Bali. Banyak lah ya. Dengan 4 kali 7. Oke, udah 7 kali maraton, 4 diantaranya World Major Marathon. Dan yang istimewanya lagi, tahun ini bersama dengan BTN Mobile mau memberangkatkan runners ke Berlin Marathon 2023. Akan kita korek lebih dalam, dan juga pusingnya event BTN Sport Fest 2023. Please welcome Bapak Ramon Armando. Kenapa tepuk jidat tadi sama New York? Ada apa sih? Kalau ngomongin New York males deh sebenarnya. Kenapa? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai banget. Kenapa? Coba ceritain deh. WMM keempat nih. Udah setelah 2 tahun ya vakum ya. Seharusnya kan tahun 2020 berangkat kan. Tapi kan di-defer ke 2022. Akhirnya kan. Jadi tadinya kita udah habis pandemi itu kan benar-benar kita sempat beralih ke sepeda ya nggak? Bukan ke basket? Basket tetap? Kan nggak boleh basket body contact. Nggak boleh ya? Iya kan? Jadi sepeda tuh? Jadi sepeda, badminton malah sebenarnya. Iya kan? Badminton pokoknya nggak body contact lah ya semuanya. Lari juga jadi akhirnya waktu itu juga berhenti gitu ya. Tiba-tiba abis kelar pandemi udah mau kelar kayak kemarin tuh, ada informasi yang New York 2022 gitu kan. Nah, setelah segera apply registrasi ulang supaya bisa ikut di 2022. Nah, itu di awal tahun langsung sepedanya masuk ke gudang semua segala macam lagi, kita mulai lagi sepatu lari mana beli gitu kan ya. Masih bagus kondisi itu ya? Udah getas. Ternyata tidak sepeda doang yang usang ya. Iya, jadi lama-lama terpaksa kita beli lagi, kita persiapan lagi. Wah, persiapannya udah menurut gue sih udah intens ya. Menurut lo udah intens? Udah intens ya, cuman pas larinya ada kok tepok ya. Kenapa? Ada apa? Persiapan udah yakin banget? Udah pokoknya udah berapa bulan? Semuanya. Program latihan waktu itu? Dari Februari. Kan New Yorknya bulan November ya? November. Lama. Dari Maret tuh udah cukup. Eksekusi lapangan gimana? Overpace dan keram di kilometer 25 ke laut. Udah ke laut. Tapi memang semua orang juga bilang, lu kalau sama New York lu jangan ambil mau PB ya. Oh gitu? Iya kan? Lu mau PB di New York ya ke laut aja, udah bener. Tapi berarti dibandingkan 4 WM sebelumnya, so this is not your best performance lah intinya gitu ya? Iya, pokoknya the bestnya yang pertama, setelah itu terus konsisten turunnya. Mungkin karena ngerasa pertama udah pernah lah gitu, udah gini. Yang kedua, ketiga, keempat, kayaknya sama-sama aja, jaraknya segitu-gitu juga kali ya? Jaraknya cuman ke inian beda ya? New York tuh berarti rolling hill banget ya? Banget. Kan yang pertama kan gue Berlin nih. Berlin flat. Berlin lah flat. Enak. Yang kedua Chicago. Flat. Oh Chicago masih flat. Tapi tetap hujan. Hujan terus. Hujan, dan hujan dan windy kan. Windy City, Chicago. Ya. Terus ketiga Tokyo. Itu lumayan flat, masih enak nih.
Yang New York nih yang keempat. Teman-teman udah bilang sih, New York banyak bridge-nya, ada berapa bridge gitu kan, 5 bridge udah gitu. Orang kan juga ngomong bridge-nya doang ya. Kan dia nggak bilang tuh sebelum bridge-nya juga ada hilly banget gitu loh ya kan. Jadi lu terima informasi sepotong-sepotong sebenarnya. Sebenarnya enggak sih, emang guanya nggak terlalu banyak mencari informasi. Oke, lariin aja dan udah terlalu kepedean, bisa, pasti bisa gitu. Kilometer 25. Terus 25. kilometer 30 lu ketemu salah satu pelari juga yang lu bilang, lari aja. Gua ketemu Ronald. Ronald udah sebelumnya ini ya, kemarin di tempat lu. Kemarin udah di tempat gua. Gua ketemu Ronald. Terus gimana itu ceritanya? Coba ceritain dong. Kita ngomonginnya di podcast juga biasa. Lu ngomongin juga? Ngomongin di podcast aja biar saya ngomongin Ronald. Gak apa-apa deh kita jelek. Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Jadi lu tau dong kalau kita lagi lari, pernah nggak ngalamin ya? Lu lagi kram, lu kayaknya aduh nih. Iya. Kayaknya menderita banget gitu ya. Dan terus lu lihat depan lu ada orang yang lebih menderita gitu. Lu langsung happy dong ya kan? Waduh. Misery loves company, man. Iya kan? Misery loves company, ya kan? Jadi, wah ada teman sependeritaan nih. Oke. Iya dong. Gue liat ini kayaknya rombongannya cerita lari juga kan kita naik mobilnya bareng tuh, naik bisnya bareng kan dari hotel kan. Oke. Langsung gue bilang, bro, sesama pelari pincang, yuk kita lari bareng aja ya kan. Larinya ngesot bro. Waduh. Kita ngesot bareng gitu kan. Ternyata dia lagi benar-benar kepayahan banget, dia lebih gua nggak tahu tadinya. Gua pikir dia keram doang gitu. Kenapa lu? Gua keram dari kilometer 13 itu dia masih ngakunya keram ya? Jadi dia kan nggak bilang kalau dia belum tahu. Belum tahu. Betul. Gua keram dari kilometer 13, kenapa lu overpace gitu? Sama dong gua bilang kan. Tapi gua 25 gitu kan. Iya nih, gue dari kilometer 13 gue udah ini gitu. Emang gue cedera, dia cerita kayak gitu-gitu kan. Dia bilang kan sebelumnya emang udah cedera dia sebelumnya dia bilang. Cuman ya ada kesempatan gue lariin. Tapi kayak gue udah gak kuat, gue pengen berhenti. Gue bilang sama dia, janganlah bro, lu udah jauh-jauh nih kita dari sini nih. Indonesia jauh nih ke New York nih, iya nggak? Masa lu give up sih? Udah jangan give up, pokoknya ngesot yang penting nyampe finish. Gue gituin kan. Lu kurang apa nih? Gue masih ada ini juga, nggak sampai kayak gitu-gitu segala macam kan. Enggak, udah habis gue. Karena kan dibilang keram kan? Dibilang keram. Salstik, gue lupa gue sempat lo kasih ya? Gue kasih apa, gue lupa deh. Ini gue masih ada nih, kalau mau. Habis itu ya udah, kayaknya dia memang udah kepayahan banget kan. Baru gue tinggal ya. Maksud gue, namanya kalau kita lari kan nggak mungkin. Iya lah, it's about yourself gitu kan kalau tadi. Ya belum tentu juga gue finish, soalnya kan gue pikirnya kan masih itu 30 kilo masih ada berapa? 12 kilo 12 lagi. 12 kilo lagi masih lumayan juga, penderitaan masih panjang. Masih panjang. Ya kan? Tapi begitu lo tahu dia endingnya begitu, ada sempat merasa bersalah nggak nyuruh dia lari? Ya iya. Kalau gue tahu dia patah tulang kayak gini, udah lu stop aja deh. Iya kan? Daripada kenapa kan gitu. Iya. Ya gue merasa bersalah. Habis itu gue coba reach ke dia juga ya, gue bilang, sorry ya waktu gue nggak tahu kalau nggak apa-apa. Justru kalau nggak, dia bilang kalau nggak lu ingetin, nggak lu bilangin lu kasih semangat, gue mungkin nggak finish. So jadi udah sempat ketemu dan sempat ngobrol lah setelah itu. Nggak ketemu, cuman di texting aja. Gitu. Karena kan dia langsung masuk rumah sakit. Iya langsung dia habis itu kan, nggak ikut medal Monday juga katanya kan. Iya, ya gimana ya. Everything can happen lah. That's why kan ada banyak orang yang bilang maraton itu penuh misteri. Iya. Ya kan? Ya seperti salah satunya kaki bisa kenapa, nah itu jadi salah satu misteri. Cuman kalau experience tadi kan lo larinya nih Pak nih. Udah cukup lah ya. Udah cukup. Kita obatin nanti di WMM kelima. Kayak gitu. Nanti dulu ya. Ntar dulu deh. Tapi kalau lari apa itu lari? Tapi kalau dari sisi experience penyelenggaraannya deh gitu ya. Karena kan ini penyelenggaraannya deh. Lu sendiri bagaimana justru gua melihat? Justru ke situ sebenarnya pengen sebelum mempersiapkan BTN Run. Alah gaya jauh banget ya. Jauh ya benchmark. Gak. Itu gimana? Enggak apa-apa. Dari sisi penyelenggaraan menurut lo gimana? Dari empat WMM yang gue jalanin ya. Berlin tetap oke ya. Tapi bedanya New York ini ya. Antusiasmenya sampai dari awal sampai dengan finish itu luar biasa sih. Luar biasa banget ya, tapi sebenarnya semua hampir sama, cuman New York ini mungkin ya banyak yang teman-teman juga yang pada bilang gila ya semuanya tuh musiknya nggak berhenti dan segala macam. Sama sih di tempat lain juga begitu, cuman kan ada beberapa WMM tuh yang kilometernya kosong gitu ya. Ini nggak ada yang kosong, bener-bener
full, bingung juga tuh bisa, kecuali di ini ya, di jembatan. Di jembatan ya. Jembatan nggak ada lah ya. Nggak ada listriknya ya. Nggak colokan. Nggak ada orangnya juga kali. Okay. Orangnya juga. Okay, nah, jadi tapi apa ya, suasananya ininya sih menarik lah di Suasana kotanya New menarik, York. Memang dapat hype-nya udah gitu. Ya selain dengan apa istilahnya result yang kurang begitu menyenangkan, overall sih New York oke lah. Experience oke lah. Experience oke lah. Catatan dari lu sendiri kira-kira yang kayaknya kita bisa nih aplikasikan di Indonesia nih. Nah, karena kan maksudnya dengan penyelenggaraan BTN Run udah tahun ke berapa? Tahun ketiga berarti ya? Ketiga. Nah iya berarti itu gimana tuh? Ada catatan kedua, nggak sorry, tahun Oh kedua. tahun kedua, oke. Ada catatan nggak Pak dari lu? Maksudnya nih kayaknya bisa nih gue terapin di Indonesia nih gitu. Ya kayaknya kalau untuk di Indonesia di luar Jakarta udah bisa ya, udah pasti udah kelihatan kan, udah untuk sterilnya dan segala macam gitu ya. Kesadaran masyarakat untuk bahwa ini adalah event larinya itu sebenarnya bisa mendatangkan ekonomi yang kan dari sisi sektor ekonomi kan juga bagus tuh. Yeah. Orang datang devisa dari segala macam gitu ya. Di Indonesia, khususnya Jakarta lah ya. Saya pernah bikin acara apa maraton ini dulu. Jakarta Marathon dulu pas di tempat saya yang sebelumnya, saya sebagai main sponsor dulu. Oke. Ya, Kita nggak sebut lah ya, pokoknya ya, pernah di situ. Oke. Nah, itu yang paling the best waktu itu adalah pas zamannya Pak Jokowi. Oh. Pertama kali waktu berarti itu. 2016, saya 2000 Kayaknya sebelum masih itu. 2013. Oke. 2000 berapa? Pertama ya, yang paling Kenapa pertama. lu bisa bilang the best itu dari Karena sisi? masih ditutup dan steril dan segala macam. Itu pun masih ton klakson. Ya kan? Jadi istilahnya tuh kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ini adalah event ibu kota lu. Ini event lu yang harusnya lu jaga sama-sama supaya ini bisa bagus. Contohnya paling dekat Bali. Bali bagus banget kan? Oh iya, of course. Kesadaran masyarakatnya bahwa ini bisa mendatangkan pemasukan buat mereka, itu disadarin betul oleh mereka. Okay. Nah, tapi kalau di Jakarta belum. Iya kan? Jadi istilahnya sense of belonging-nya. Sense of belonging-nya itu belum ada. Oke. Sense of belonging udah ada. Saya bikin juga di Jogja. Ya, Jogja Marathon. Same ya. Ya. Nah, waktu itu ya. Masih mendingan. Oke. Jadi di luar Jakarta itu masih lebih apa ya, orang itu masih lebih mau embrace gitu loh, bahwa ini acara ini bisa positif buat kita gitu. Tapi tentunya harus dengan komunikasi yang baik ke ini ya sektor-sektor masyarakatnya. Means berarti PR terbesar kita adalah ya ini kan event untuk di Indonesia let's say ya. Itu berarti mungkin sosialisasi ke masyarakatnya masih kurang ataupun keterlibatan orang-orang lokalnya. Itu dia. Keterlibatan orang-orang lokal dan juga dengan menggandeng istilahnya influencernya di kota tersebut untuk bisa menggandeng yuk kita dukung acara ini. Bahwa oke lah mungkin lu akan terganggu gitu ya aktivitas lu misalnya karena ada penutupan jalan. Tapi toh cuman sehari atau malah cuma setengah hari gitu ya. Tapi kan ini akan mendatangkan tamu dan segala, ayo kita menjadi tuan rumah yang baik. Itu kan belum dilakukan dengan baik. Kalaupun mungkin sudah dilakukan, mungkin tersebarnya informasi itu juga harus jadi perhatian ya. So menurut mungkin karena Jakarta yang sangat majemuk ya. Kalau bisa saya ya, menurut gue kalau di Jogja, ya kan orang Jogjanya lebih gampang kan, misalnya waktu itu di daerah Prambanan situ, di daerah apa? Sleman ya itu. Prambanan itu apa? Sleman apa? Saya lupa punya istilahnya. Itu kan tinggal kita deketin ke orang-orang situnya dengan kita kerjasama dengan kepala daerahnya atau desanya segala macam. Udah mereka mendukung. Mereka juga senang tuh. Ada, yuk kita dukung, semangat gitu. Di Bali, luar biasa banget kan. Oh Bali, ya karena yang paling penting lu deketin pecalang. Pecalang dan juga memang mereka melihat karena mereka udah punya budaya turismenya itu kan udah jalan. Jakarta kan turismenya kan udah jalan. Tapi dengan setiap tahun kalau gue lihat eventnya semakin banyak, semakin nambah gitu kan. Dan menurut gue juga semakin banyak brand juga yang tertarik untuk bikin acara olahraga juga. Apakah ini akan tiba-tiba terhenti atau turun trennya menurut pandangan Paramount sendiri gimana? Kayaknya enggak ya. Apalagi sehabis pandemi. Lihat nggak habis pandemi itu segala macam olahraga ditelan. Oh ya? Iya dong. Gimana lu bisa menjelaskan hal itu? Nih ya, paling simpelnya kita bikin waktu acara pertama
Di BSD ya? Gini deh, di BSD. Iya, gue MC juga tuh. Lu MC juga? Iya, Nah itu MC. gila. Padahal tuh, ya waktu itu pas di BTN pun juga, aduh ini BTN kita mau bikin kan kita follower banget kan, orang udah banyak yang bikin kan. Ya, teman-teman udah banyak yang bikin segala macam, kita bikin. Tapi nekat aja. Kita bilang, tapi animonya banyak, satu gitu ya. Kedua, paling simpel deh. Saya selain lari, kan gue basket juga ya. Sekarang itu orang basket, lapangan basket di mana-mana dibikin rame, full terus. Terus ada apa? Misalnya Ponfit deh, di GBK, rame nggak tuh tiap hari? Oke, nggak usah jauh-jauh. GBK setiap mau pagi, mau sore, rame nggak? Rame terus. Rame. Dulu kayaknya nggak seramai ini, Betul. sebelum pandemi. Betul. Jadi kesadaran orang terhadap sehat, lu perlu bergerak, lu perlu di outdoor khususnya, ya semakin tinggi. Nah, jadi kita pun juga bikin acara lari. Kayaknya tuh animonya justru dari dulu kita tuh udah paling percaya acara lari ini adalah yang paling gampang untuk menarik massa. Saya kan di Markom. Jadi kalau Markom tuh butuh massa yang banyak gitu untuk bisa menyebarkan kampanyenya gitu ya. Ya kan? Nah, jadi acara lari ini paling gampang. Saya pikir habis pandemi akan susah gitu. Ternyata pas habis pandemi, lihat tuh kemarin kita bikin BTN Run. Saya sempat pas yang Desember agak ngeri karena Desember itu agak telat kampanyenya dan juga banyak banget kan olahraga lari yang eventnya banyak. Lo takut hype-nya ketutup gitu ketutup dan segala macam. Terus pas yang di bulan Februari ini gimana ya kita bisa nggak ya udahlah sempat dibilang kita harus bikin gede 5.000. Aduh nggak usah deh 2.000 aja deh, nggak berani, belum tentu rame juga, ya kan? Ternyata 2.000 baru beberapa hari. Kayak sehari atau cuma sehari kan? Sold out. Tahu kan ya waktu itu kan? Sold out. Udah gitu pada banyak yang protes masih ini. Bisa nggak tambah? Akhirnya kita tambahin dulu dikit, tambahin dikit gitu ya. Tambahin dikit, cuman nggak sempat di campaign kan. Dan yang kocaknya apa? Gue tuh lagi nyiapin campaign untuk ke LED, ke sosmed dan segala macam. Itu belum naik, jadi baru si race organizer kita aja baru naikin website, baru ke komunitas-komunitas. Jadi pas kita mau campaignin, barangnya udah nggak ada. Gila. So means berarti animonya naik. Jadi makanya itu kenapa kayaknya memang kalau yang saya lihat, karena saya sebagai orang yang juga cukup aktif di olahraga gitu ya, ngelihatnya memang setelah pandemi itu kayak memang orang-orang tuh lebih sadar untuk kesehatan. Lebih sadar untuk kesehatan, which is it's good ya. It's good. Selain itu juga kelar pandemi ditutup kan, kemarin kan udah selesai nih, kita kan anggap new normalnya udah kelar dan kita udah back to normal lah ibaratnya kan. Back to normal, apalagi selain itu? Konser. Orang bikin konser apa aja penuh. Betul. Iya kan? Malah kemarin suruh nonton konser yang sering. Nggak lihat statementnya RI 1. Iya kan? Nah jadi maksudnya ibaratnya kita bikin ini kayaknya timingnya pas sih. Timingnya pas. Kemarin yang gue bikin BTN Run dengan BTN Anniversary yang ke-73 itu kan intinya itu ada 3 kegiatan ya. BTN Run ya. Sebenarnya bukan BTN Run aja, sebenarnya itu BTN Sport Fest. Karena kenapa dibilang Sport Fest? Karena ada selain Run, ada Ponfit, ada Aquathlon, ada Basket 3x3. Itu Sport Fest-nya kan. Nah, selain itu ada BTN Sport Fest, ada BTN Culinary Festival. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari BTN Mobile Campaign. Jadi untuk biar orang bisa tahu experience-nya, bisa menggunakan BTN Mobile-nya untuk bisa mencoba di situ dengan kulineri yang serba 7.300 kemarin yang itu kan pecah banget. Itu begah banget sih itu kalau lo nyobain semua. Dan itu setiap tenan kita itu pada ngantri. Ya 7.300 ya. 7.300 dikasih kuota, tapi sehabis kuotanya itu habis kita pikir orang cuma pengen ngejar 7.300, ternyata enggak. Memang mereka senang belajarnya juga. Plus yang satu lagi BTN Soundforia musik. Soundforia. Konsepnya kan konser, padahal baru ya bayangin aja. Orang nonton Dewa, ya kan yang hype banget, lu harus bayar dan segala macam gitu ya. Tiba-tiba nih lu kasih gratis deh. Yang penting lu ikut BTN Sport Fest, lu punya BTN Mobile, lu bisa nonton tuh Dewa. Gua ketar-ketir juga bro. Iyalah di balik layarnya. Tempatnya 7.000 kan, cuma 7.000 kapasitas, ya kan.
Tapi yang datang 15.000. Anjrit. Lu lihat kan ini isinya kan penuh banget kan di seluruh Istora yang tadinya gue pikir, gue kenapa ngambil Istora? Karena kan gue pikir kan, oh ini mau takutnya hujan. Gue udah prediksi kan, sebelum ini kan kita lihat nih, oh tanggal segini. Kita lihat deh cuacanya, ramalan cuaca gimana. Oh 35% bakal hujan dari pagi hari jam segini. Benar ternyata kan. Ya makanya gue ambil indoor di situ. Oke, kayaknya masih banyak lagi nih keresahan-keresahan di balik layar event. Nanti akan gue korek lagi, tapi sebelumnya kita akan break dulu sejenak. Break dulu sejenak kayak apa acara Lawyers Club gue ngomong. Kita akan balik lagi di sesi berikutnya masih bersama dengan Bapak Rawon Armando dari Bank BTN. Kita akan kupas lebih dalam di balik layar soal BTN. BTN Sport Fest, BTN dan juga BTN Culinary Fest ya, dan juga BTN Sound for ya. Stay tune aja di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Wis mantep urung karo calonmu. Mantep Pak, rencananya mau cari rumah sekalian buka tabungan. Jangan dibiasain ribet. Pakai BTN Mobile aja. Buka rekening bisa diatur dalam genggaman. Jadi deh, simpel kan? Aktifkan aplikasinya sekarang. Balik lagi di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast, masih bersama gue Yanos sebagai host kalian, dan gue akan ngobrol lebih dalam soal BTN Goes to Berlin, BTN Mobile Goes to Berlin tentunya. Tapi sebelumnya kita akan korek-korek dapur dari finisher New York Marathon. Kok kayaknya beban banget kalau gue kasih titel finisher New York. Sampai sekarang gue nggak pernah posting mengenai New York Marathon. Makanya gue pengen cari. Makanya gagal total. Makanya gue kepoin tuh, ini mana reviewnya New York? Biasanya kan kalau orang-orang WMM review nih, ya udah lah nggak apa-apa lah. Ya cukup jadi experience aja. Experience lah, yang penting udah. Yang penting tahu di sini ya. Jadi kalau orang mau tahu kemarin Ramon gimana tuh waktu maraton di New York, di sini. Eksklusif di YouTube channel Cerita Lari. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal penyelenggaraan ulang tahun anniversary-nya BTN kemarin nih, Pak Ramon nih. Lu tadi kan sempat menyinggung kalau misalkan setelah pandemik tren olahraga naik lagi, which is automatically circle di sekitar lo juga orang-orang yang olahraga banyak dong gitu. Iya dong. Dan termasuk juga di lingkungan Bank BTN sendiri punya komunitas BTN Runners kan. Itu dari tahun berapa BTN Runners? 2015 atau 2016 ya? 2015, oke. Udah 7 tahun kayaknya. Oke. Itu sebenarnya apakah mereka yang menginisiasi waktu itu event olahraga akhirnya dibuat waktu 2021 atau gimana tuh? Dan antusiasmenya di dalam tuh gimana? Sampai gue dengar-dengar katanya cukup ambisius juga teman-teman BTN Runners kemarin di event BTN Run. Ya sebenarnya sih teman-teman kan memang pada saat 2021, 2020 itu kan benar-benar pandemi ya. Jadi semua berhenti total, malah sama aktivitasnya berhenti mereka. Iya. Nah kebetulan saya bergabung di BTN 2020. Oke. Ya kan? Nah, saya ya karena saya suka acara lari dan segala macam. Jadi gimana saya dan saya juga melihat acara lari ini seperti yang tadi saya bilang. Kok saya sih gue ya. Iya. Pas gue bilang tadi kan acara lari ini paling gampang untuk dijadikan dimonetize gitu loh untuk dari sisi markomnya gitu loh. Kita bikin tuh acara lari, itu orang kumpul rame-rame, terus lu cekokin deh campaign-campaign lu kayak gua sekarang lagi ngelakuin kan. Nah, cuman kalau itu dilakuin sendirian sama markom nggak akan fly. Jadi gue tetap harus gandeng teman-teman BTNers, kita istilahnya BTNers, yes. BTNers dan kita harus gandeng BTN Runners-nya nih. Betul, tuan rumah lah ya. Sebagai tuan rumah, lu harus punya sense of belonging, dan lu sebagai host, lu harus ngundang tuh komunitas-komunitas, karena harus lari ini kan benar-benar community banget ya. Istilahnya lu kekuatan komunitas dan word of mouth-nya itu kan sangat kenceng ya. Lu harus mulai eksis dan segala macam. Nah teman-teman waktu itu ya memang susahnya adalah ya lagi pandemi gitu. Tapi kebetulan kan BTN juga waktu itu yang paling pertama bikin event off. Oh iya. Ya kan onsite ya. Iya, Onsite iya, itu iya. paling pertama kan BTN kan.
Nah, jadi kita bikin caranya bagaimana tuh setiap di acara Better Run pasti ada community challenge kan? Oke. Nah, ini adalah sebenarnya untuk supaya community challenge ini biar teman-teman BTN Runners Ya. itu juga sorry, itu provider saya udah. Yeah. Oh, foreigner udah nungguin. Iya, udah nungguin. Gile. Nah, jadi biar si community ini diundang oleh mereka. Oke. Nah, tapi sebelum mereka diundang, tentunya community BTN-nya harus merapatkan Kuat. barisan dulu Ya, dong. ya. Harus persiapan dulu dong. Jadi nanti harus ikutan, jangan sampai malu-maluin juga. Oh. Ya dong. Nah, makanya kita minta sama pentolan-pentolannya BTN Runners, ini kita mau ada bikin challenge. Oke. Gimana lu bikin challenge, tapi lu juga jangan sampai tepo-tepo banget gitu loh. Iya kan, jangan sampai lu Gua nanti paham. cupu-cupu bener nanti. Harga diri, Bos. Harga diri dong. Iya kan? Jadi gimana tuh Om? Lu harus lari, lu harus latihan juga gitu. Oke. Mulai ikut. Kita ikutlah di mana, jadi Car Free Day kita latihan bareng dan segala macam. Oke. Nah, kita mulai juga supaya biar semangat mereka teman-teman tuh kita ajakin untuk yuk bikin internal challenge. Jadi grup challenge tapi jadi adu antar mereka gitu loh. Oke. Jadi diadu. Jadi ini untuk mengambil yang Jiwa istilahnya kompetitifnya dulu dulu ya. dibangkitin Oke, dulu. oke. Memanfaatkan event yang ada. Mereka kita minta partisipasi dong. Ya kan? Kita kasihlah beberapa free slot untuk mereka ikutan. Nah, terus nanti kita lombain tuh antar mereka. Yang kedua udah kelihatan nih, ini potensi. Yaudah, lu undang deh tuh komunitas-komunitas ya. Lu ikutan di situ. Yang pas pertama itu mereka mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada lah ya beberapa komunitas juga dari kalangan sama-sama BUMN ada kalau nggak salah waktu itu. Dari komunitas yang memang juga komunitas lari ada. dan ada komunitas BUMN gitu ya. Betul. Nah, undang mereka ikutan, mereka juara. Tapi ini sebagai apa ya? Sebagai sarana yang bagus juga gitu ya, karena biar gimana pun akhirnya rasa hasrat sportivitas, kompetitif ini memang harus diwadahi nih daripada nanti dan harus dibangkitkan. Nggak bisa, maksudnya gini. Mereka pasti punya keinginan itu kan, tapi untuk triggernya itu kan kadang-kadang mana nih timingnya kapan, terus acaranya apa gitu loh. Kalau mereka ikut acara orang mungkin bisa, gitu. Tapi mungkin beda kalau seandainya, ini acara lu, ya kan? Lu harus dibangkitin sense of belonging-nya tadi kan? Ya lu, yuk ini acaranya BTN, kita sebagai tuan rumah yang baik, terus bagus. Syukur-syukur kalau lu bisa berprestasi tuh, ya kan? By the end akhirnya bisa lah ya kemarin ya. Juara 1. Ya kan, walaupun ada omongan netizen, ini mah orang dalam dimenangin aja gitu. Enggak ya? Enggak kan, kalau lari kan nggak mungkin dong. Valid dong, itu ada catatan waktu. Betul. Iya kan? Nggak ada yang protes tuh, pasti nggak ada yang protes. Ya. Jangan protes ya. Nggak ada yang protes. Blacklist dong atau apa? Teman-teman mandiri yang runner up nggak protes juga. Mereka akan tapi kayaknya udah menyiapkan untuk yang next event. Mereka untuk events tuh. Which is ini suatu hal yang bagus lah ya. Bagus, kompetitif kan. Iya. Dan itu kan bagus juga untuk sama-sama, nanti yang ini udah naik, nanti yang ini juga nggak mau kalah, makin bagus kan. Anyway, ini pertama kalinya gue ngobrol sama penyelenggara event, karena memang salah satu podcast gue pengen banget ngobrol sama penyelenggara, karena yang udah ngomongnya sama runner semua, sama siapa gue. Tapi kalau dari sisi penyelenggara nih, lo sebagai penyelenggara, berarti tahun ketiga ya nih, tahun kedua sorry. Gue udah berapa kali ya? Sebentar. Udah berapa kali? Cubic, GBK Barat, terus kemarin yang di Aquatic, keempat sih. Keempat ya? Tapi Cubic itu kan 2021. 2022 awal. 2022 akhir, 2023. Benar berarti 4 ya. Setelah 4 kali penyelenggaraan, gue pengen tahu kendala yang paling berat dalam menyelenggarakan. Karena gue pengen semua runners tuh tahu gitu, lu bikin event ini gak gampang gitu loh. Apalagi sampai yang paling pertama sebesar tentunya ini gitu loh. Untuk istilahnya bahwa event kita diterima dulu oleh community runners. Jadi bahwa ini event yang memang bagus, event yang istilahnya kredibel lah, ya kan? Rapih pengerjaannya, itu yang paling susah. Kalau yang saya selalu wanti-wanti ke teman-teman adalah jangan sampai dijulitin sama runners loh. Waduh. Capek loh.
ya kan? Lu istilahnya kalau seandainya lu pakemnya apa lu ikutin deh, Oke. ya kan? Nah, yang paling susah itu adalah diterima bahwa oke, events lu oke, gua akan ikut next event. Itu dong yang perlu kita jaga, Itu. ya kan? Good review lah istilahnya. Good review, QC-nya kita jaga dan segala macam. Nah, tentunya cuaca kemarin juga itu paling serem juga, Tapi, ya kan? Paling nggak bisa iya. dikontrol. Nah, Force major gitu ya. nah, cuman so far sih yang pasti kita juga harus race organizer yang tepat. Ini dia. Itu gue akuin sih, memang gue udah beberapa race organizer, udah beberapa teman-teman gitu ya. Gue bisa pilah-pilah ini oke, ini mungkin harus butuh kerja keras juga. Tapi yang ini sebaiknya jangan kerja sama lagi, itu juga gue bisa. Ada lah. Kita nggak usah bahas itu. Ya, tapi hal kayak gitu menjadi pilihan kita juga harus benar-benar, karena once acara ini fail, yang fail itu bukan cuma race organizer-nya, tapi penyelenggaranya dong. Jangankan gitu, MC juga kena Pak imbas. Ya kan? semua kena Nah, impact-nya. makanya, tapi kalau acaranya bisa lancar, bisa rapi, lalu reviewnya bagus, semua happy kan? Iya. Lu happy, gue happy, Iya. race organizer-nya gue happy, nanti pasti yang pelarinya itu RO-nya siapa sih? Oh si ini. Oh ya udah, gue mau bikin juga nih. Gue pakai lah dia. Kan begitu. Betul. Iya kan? Marketing secara tidak langsung Secara lah ya. tidak langsung. Oke. Tapi kalau masih bilang slot harga murah, ingat inflasi tiap tahun juga naik. Ini. Itu dia tuh. BTN terkenal murah kan? Nah. Lu you name it deh. Ada nggak yang lebih murah dari BTN? Ya kan? Nggak, bukan ini. Cuman Oke. masalahnya memang kita sebenarnya yang kita pengenin sekarang ini adalah biar orang juga merasakan dulu tuh. Ngikutin eventnya BTN. Istilahnya kita sini memang ingin memperkenalkan dulu eventnya BTN, bahwa BTN bisa membuat acara yang rapi, sehingga teman-teman nanti tahun berikutnya kita bikin ya pasti mau lagi gitu. Oke. Dan tahun ini lu sudah set the bar sampai lu bisa memberangkatkan runners ke Berlin Marathon gitu tahun ini ya kan. Nah, awalnya kenapa akhirnya lu pengen memberangkatkan runners ke Berlin? Sebenarnya Ide dari mana? Ide. Ya. Kebanyakan gaul sama Icen and the gang nih kayaknya. Sama Faiz, Icen, segala macam. Tapi Icen belum six star tuh. Tapi dia udah semuanya dia udah. Iya. Cuman nggak juga sih, karena gini deh. Kita sebagai pelari, kiblat kita apa sih sebenarnya para pelari ini ya? So far sih sampai saat ini WMM. Betul. Ya dong. Untuk road running ya. Jadi kalau lu mau bikin acara lari yang cool, yang keren dan segala macam, ya lu harus kayaknya harus ada suatu gimmick atau sweetener yang juga cool dong, yang keren dong. Nah, mungkin kalau eventnya udah keren, semuanya juga bisa bikin event keren gitu loh, ya kan? Tapi gimana event ini dibikin bahwa ini sebenarnya gara-garanya Wadirut gua tuh, dia kan pelari juga. Wadirut gua juga kemarin ikut juga tuh lari di. Oh ada. Di New York. Di New York juga dia ikut. Oh sorry, Pak Panikson, iya Panikson. Iya, dia Virgin WMM tuh. Gokil. Virgin, dan dia Virgin maratonnya gue yang nemenin juga di Bali Marathon dulu. Oh. Bali Marathon. Dulu ya masih inilah dia. Kemarin larinya finishnya dia duluan kan, gue Jiwa kompetitif dan di setiap gokilnya, levelnya ya. Gokilnya dia. Kenapa? Dia lari dengan pakai pen, tangannya patah. Waduh. Jadi pas dia, ini kita gibah tentang dia dulu ya. Nggak Nggak apa-apa. Gibah tentang dia nggak apa-apa. Bebas. Jadi kan Tapi manfaatkan platform gue ceritain tentang yang positif tentang dia. Ini orang gila sih. Oke. Jadi dia tuh mau lari Bali Marathon. Gue agak-agak kemana-mana tapi Bali Marathon ya. Jadi sebelum Bali Marathon dia main bola. Ya kan, nama stakeholder lah, dia main bola. Ya namanya body charge, selalu semangat, dia jatuh atau nabrak tiang gawang kayak gitu, ketarik sininya, ya kan? Itulah akhirnya kena. Tapi dia besoknya mau lari, ini hari Jumat, dia larinya kan hari Minggu. Lagi itu, benar-benar Hamin 2 ya? Hamin 2. Hari Sabtu dia datang, dia cuma bilang, aduh gue sakit nih, ketarik gara-gara main bola nih kemarin, tabrakan gini-gini. Oke. Terus dia lariin, itu kan HM kita lari. Oh HM ya. Dengan tangannya begini-begini gitu ya. Aduh, arm swing susah tuh. Dia nggak ini, ketarik doang gitu kan. Ya. Finish, contohnya lumayan bagus ya waktu itu dia. 2 jam berapa dia? 2 jam 15 lah. Oke lah.
kan memang sama-sama persiapan untuk WMM New York ya. kan. Kan itu Agustus ya? Agustus. Ini New York di November. November. Jadi memang bagian dari preparationnya juga. Pulang dari situ dia ngecek kok masih sakit juga. Putus men. Ya ampun. Jadi translangkanya putus. Aduh. Nah jadi dia operasi dan segala macam, dia sampai sempat dikira dia nggak bakalan apa? Nggak bakal bisa start mungkin ya. Nggak bakal ngambil WMM. Jadi batal nih kira-kira nih. Karena dia operasi. Dia harus pasang pen. Itu dia pasang pennya kan di Agustus. Jadi sehari habis Bali dia langsung operasi. Langsung ya. Ternyata dia masih bisa sembuh tuh, walaupun larinya begini. Tapi kebalap di New York gimana ceritanya? Enggak kebalap, memang dia wave-nya beda. Oh beda wave. Beda wave. Jadi kita nggak tahu, nggak saling bertemu juga. Cuman dia keramnya di kilometer berapa ya? Dia tuh 30 kalau nggak salah dia keram. Gue di 25. Ya cuman dia masih lebih cepat lah dari gue. Dan tetap ya. Walaupun di Wadidaw, tapi kalau soal lagi lari nggak ada urusan. Oh iya, nggak ada urusan. Kan? Ya tapi gue harus angkat topi. Men dia larinya begini bro. Gila. Lari begini. Cuman karena excited dengan yang tadi gue bilang, di sepanjang ini dia ikut joget-joget. Ada di video ini, ya istilahnya dia baru pertama kali dia ngeliat atmosfernya kayak gitu kan. Gitu. Kalau gue kan lebih mikirin, kata gue nih nggak enak banget, jadi mau sekeren-kerennya jadi nggak keren semua itu. Jadi pada akhirnya itu yang pengen lo bawa ke acara BTN kemarin, memberangkatkan runners biar runners punya experience. Nah itu jadi. Oke. Pas ngomong kayak gitu, bos gue bilang keren ya WMM itu keren nih. Iya bos. Jadi gue mau bikin acara masuk tuh barang ya nggak? Gue tahu. Masuk tuh barang kan. Jadi ini gue mau bikin, lu bayangin ya. Jadi dia bilang ini kalau seandainya customer prioritas kita ajakin dan segala macam kan bagus juga nih kan banyak yang mau nih banyak segala macam. Oh iya pak, bisa nih kayak gini. Tapi kok malah mau bikin, kan kita mau launching nih, launching produk. Kenapa nggak sekalian aja kita bikin experience-nya ke sini, nanti mereka lari, mereka bikin konten dan segala macam. Karena gue ngelihat ada si cerita lari itu bikin yang Vaseline. Ya, gue nggak apa-apa gue sebut produk, menurut gue itu good campaign. Dan di suasana sekarang seperti kayak gini kan kita nyontek tuh nggak apa-apa, ya nggak boleh itu pas sekolah kan. Kalau udah di suasana kerja kayak gini, lu nyontek ada yang bagus, lu contek bagus. Pakai teori ATM, sama ditiru modifikasi. Nah, itu dia, ya kan? Belajar marketing nih gue. Iya. Jadi gue lihat waktu itu, keren nih program lu, kok mau bikin nih, kayak bisa deh. Gimana caranya? Gue ketemu sama Icin waktu itu dan segala macam. Kok bisa gini ya, dibikin lah ya. Makanya jadilah itu barang sekarang. Nah, gue mau bikin BTN Mobile Run. BTN Run gue bilang. Gue mau bikin BTN Run. Nah, gue pengen itu jadi momentumnya untuk ngumumin. Di situ juga gue mengambil 2 pemenang lari dan 1 yang ini yang diminta undian. Bisa nggak gitu? Terus kan lo ngambil slot segini. Sisanya mau apa? Gue pengen lo ambil dari seluruh berapa kota. Nanti kita ambil berapa kota. Jadi nanti kan kemana aja? Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta lagi. Jadi nanti kita ambil 4 lagi gitu ya. Tapi yang Jakarta kalau nggak salah 2 nanti diambil. Nah, jadi terus nanti ada sekitar 10 orang lah nanti yang berangkat ke sana. Mekanismenya untuk bisa dapat ke sana? Untuk bisa ini yang pasti ada caranya nanti saya juga nggak hafal teknisnya nanti. Cuman yang pasti pantau Instagramnya Cerita Lari juga ada tuh dijelasin. Instagramnya BTN juga ada dijelasin di situ ya. Yang pasti posting kegiatan larinya, persiapannya dan segala macam. Tentunya kita lihat dari yang sosmednya paling bagus, postingannya bagus gitu ya, engagementnya dia dengan followersnya juga, teman-temannya juga bagus, itu yang akan kita pilih. Jadi nggak cuma lu bisa lari. Bocoran nih ya? Kan nggak cuma lu bisa lari kenceng dan segala macam, enggak. Tapi lu gimana lu menyikapi persiapan lu gitu. Karena gini nih, contohnya nih kemarin gua lagi ini juga tuh kasih masukan ke teman-teman di Markom gua. Itu acaranya Cerita Lari itu keren tuh yang di Surabaya, kan kita pertama kali. Respeknya keren, ya kan? Terus habis itu pas finish, awal dan pas finish
disuguhi dengan berbagai macam makanan yang mewah kan lu lihat ya? Iya dong. Ada es krim dan segala macam kan? Ada. Mewah semua. Ada. Sampai gue nggak fokus MC, kayaknya fokus sama refreshment gue. Belum door prize-nya. Iya. Door prize lagi. Betul. Gue bilang lu menang banyak banget ya, baru udah gratis. Yes. Iya kan? Lu nggak perlu bayar dan nggak segala macam, lu cuma lari doang. Lu cuman udah gitu lu bisa menikmati berbagai macam istilahnya servis yang dikasih Cerita Lari dan BTN ini gitu. Ya, tapi lu nggak lu campaignin. Itu yang gue bilang ke teman-teman gitu. Lu campaignin dong. Lu ambil lu ini terus lu campaignin, terus lu bilangin ke orang lain. Jadi pas nanti di kota Makassar, di kota Semarang itu orang udah, wah, gua rugi nih kalau gua nggak ikutan. Jangan sampai ketinggalan momentum. Jangan sampai kayak ketinggalan momentum kan. Ya kan kita kan sekarang lagi FOMO semua kan. Oh iya, Ya kan, banget. fear of missing out gitu. Nah, Betul. jadi itu yang gue bilang sama teman-teman, lu campaignin, lu bikin heboh lah gitu ya. Nah, sambil gue cek ombak nih kayaknya menarik juga kalau nanti kita bikin roadshow BTN Run di beberapa kota gitu loh. Kan sebenarnya kan gue bagian ini kan gue ngintip nih. Awalnya gue masih Cerita Lari itu pengen bikin tuh yang acara kayak gitu. Cuman kayaknya waktunya nggak sempet. Oke. Untuk yang resmi gitu. Akhirnya kita bikin cuman fun run aja, fun run, community run kayak gitu. Awalnya padahal kita pengen bikin yang So ini roadshow menjadi teaser, apakah mungkin dari aktivasi ini akan berlanjut ke aktivasi berikutnya, lo bikin event lari yang masif di beberapa kota mungkin? Salah satu impian lo? akan seperti itu kayaknya. Yang penting Karena kelihatannya kayak sekarang seperti yang gue bilang, Ya. kelar pandemi, Jakarta udah rame. Ya. Di daerah lebih rame lagi bro. Ternyata gitu loh. Dan daerah itu sangat haus. Bahkan di Surabaya bilang, bikin dong di Surabaya gitu. Belum kan, kita belum ada di Surabaya segala macam. Tapi kayak gue akan bikin. We'll see. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, semesta mendukung lah. Amin. istilahnya. Mudah-mudahan. Ya. Dan satu lagi deh sebelum kita menutup ya, gue pengen tahu deh harapan lu untuk kemajuan kultur lari di Indonesia sendiri khususnya gitu ya, lewat aktivasi yang Bang BTN dan BTN Mobile sama Cerita Lari dikolaborasikan ini bikin apa Pak? Yang pasti BTN ini hanya sebagian atau sedikit dari berbagai komunitas ataupun juga institusi yang menyelenggarakan acara lari. Ya. Tapi kalau harapan gue tentunya pengen kita punya event lari yang seperti WMM bikin. Yang tadi lu bilang, apa sih di New York yang lu bisa bawa ke Jakarta dan segala macam. Ya tentunya pengen ada atmosfer lari yang istilahnya menjadi pesta rakyat yang benar-benar istilahnya diamini ataupun juga dapatkan dukungan dari seluruh rakyat ya. Nggak ada lagi orang yang kalau kita lagi lari ngelakson gitu ya. Gue terganggu nih. Nggak ada. Tapi lu harus bisa tahu bahwa ini acara lari ini akan mendatangkan manfaat positif ke lu juga gitu loh. Ya kan, ke lingkungan lu juga gitu loh. Ayo kita dukung. Nah itu yang gue pengen, jadi ada budaya itu dan budaya semakin mewabah deh kegiatan-kegiatan lari ini, sehingga gue sebagai markom pun juga semakin gampang. Ya kan, balik lagi ke situ kan, semakin gampang jualan gue. Iya dong, iya kan, itu dia. So, itu jadi dia. kayaknya semua punya peran untuk memajukan kultur lari ini ya. Tapi biar sebanyak apapun eventnya, dimanapun eventnya, yang penting kita semua punya tugas yaitu menaikkan kultur supaya kita bisa hidup sehat melalui olahraga lari ya. Yang paling penting MC-nya sama ya. Masuk itu barang ya. Oke Pak Rawon, thank you very much. Thank you. Sukses buat BTN Mobile Goes to Berlin yang kolaborasi aktivasi dengan Cerita Lari. Semoga sukses, lancar pokoknya semuanya lah ya. Ini juga pasti masih ada tegang-tegangnya nih, kira-kira gimana sama Berlin nanti ya? Enggak lah, yang tegang boleh teman-teman Cerita Lari lah. Kalau gue yang penting udah ya, gue terima beres lah kalau ini. Yang tegang itu kemarin BTN dan itu gue tegang banget habis. Ini jadi beban udah turun Udah, sedikit udah, lah ya. tenang. Oke, anyway guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol gue bersama dengan Pak Rawon Armando dari BTN Mobile. Kalau gitu kita pamit undur diri aja. Yang nonton ini mungkin belum kepikiran untuk ikutan sebelumnya, langsung aja ya. Langsung aja. Cek Instagram @BangBTN dan juga Cerita Lari untuk Nanti Jakarta tuh kapan ya? Ke Jakarta Bulan tuh Maret lah ya. Bulan Maret ya. Bulan Maret nanti ya, Mas. ya, bulan Maret. Cek Instagram BTN dan Cerita Lari. Ya, itu Ya kan? Pasti untuk ada nanti tahu ya. informasi. Dan yang di luar, yang di kota-kota lainnya juga bisa ikutan ya untuk kompetisi Instagramnya. Gimana caranya bisa berangkat ke Berlin Marathon 2023. Anyway, terima kasih banyak. Gue Yana sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue.
Namanya siapa sebutin dong, Pak? Rahman Armando. Kalau gitu kita pamit. Thank you so much semuanya. See you and we're sign out. Bye-bye semuanya. Terima kasih udah nonton di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast.